Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka datang dari Aceh Timur, yaitu seorang bocah yang berusia 9 tahun yang membela sang ibu yang hendak diperkosa. Alhasil bocah tersebut justru dibacok pelaku hingga ditemukan tewas. Bocah tersebut bernama Rangga. Kronologinya yaitu pada Jumat malam tanggal 9 Oktober, bocah bawang tersebut bersama ibunya sedang berada di rumah. Sementara suami korban sedang tidak ada di rumah karena malam itu sedang keluar mencari udang. Tiba-tiba pelaku yang bernama Samsul Bahri ini menyelinap masuk ke rumah korban dan mencoba memperkosa korban, yaitu ibu dari bocah pemberani ini. Aksi bejat itu kemudian dipergoki oleh sang bocah, sehingga bocah tersebut mencegahnya dengan berteriak. Karena pelaku kemudian merasa terganggu hingga pelaku membacok bocah tersebut. Setelah membacok sang bocah, kemudian pelaku memperkosa sang ibu. Usai melakukan tindakan bejatnya itu, pelaku kemudian melarikan diri dan membawa kabur bocah yang dia bacok itu. Kasat Reskrim Polres Langsa, yaitu Ibtu Arif Sukomo Wibowo, mengatakan bahwa pelaku sudah mengetahui situasi dan kondisi rumah korban. Dia kerap melewati rumah korban saat pergi ke kebun sawit miliknya. Jadi, pelaku dan posisi rumah korban ini adalah jalan yang biasa dia lewati ketika ia pergi ke kebun sawitnya. Pelaku juga mengetahui bahwa suami korban yang saat itu tak ada di rumah karena sedang menangkap udang pada malam hari. Jadi dengan kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pelaku. Demikian kronologi yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Langsa, yaitu Ibtu Arif Sukomo Wibowo. Mereka kemudian melakukan pencarian pelaku dan sang bocah pemberani itu hingga paginya sekitar jam 9, pelaku kemudian tertangkap. Yang saat itu pelaku didapati memegang samurai. Kata Kapolres Birayung Bayan Ibtu Eko Hardianto, pelaku tertangkap saat bersembunyi di hutan. Dan lokasi penangkapan masih di desa tersebut dengan jarak sekitar 1 km dari desa. Saat pelaku ditangkap, si bocah pemberani itu tidak ditemukan bersamanya. Pelaku menutup mulut soal keberadaan bocah malang itu. Namun, polisi, tentara, dan warga setempat tetap melakukan pencarian hingga akhirnya pencarian membuahkan hasil. Namun sayangnya, si bocah ditemukan saat sudah tidak bernyawa lagi. Jasad bocah tersebut ditemukan di sungai dengan 10 luka bacok, sayatan, serta tusukan pada tubuh korban, diantaranya di pundak kiri, leher, dada, tangan, hingga jari-jari. Lebar luka pada tubuh bocah tersebut berkisar 0,5 cm hingga 8 cm. Mayat korban bocah tersebut ditemukan sekitar pukul 15.40 di seputaran sungai Desa Alue Gadeng, Kecamatan Birun Bayeung, Aceh Timur. Hukuman buat tersangka pemerkosaan dan pembunuhan itu dijelaskan oleh Ibtu Arif bahwa perbuatan kejamnya tersebut, maka tersangka atas nama Samsul Bahri dikenakan pasal berlapis. Di antaranya adalah pasal 338, pasal 340, pasal 285, dan pasal 351 ayat 2 KUHP. Lalu pada pasal 338 KUHP disebutkan, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pelaku juga dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014, yaitu tentang kekerasan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan pada pasal 338 KUHP disebutkan, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan pada pasal 340 KUHP, yaitu tentang pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, maka ancaman pidana adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari cerita ini, teman-teman, bahwa kita tidak akan pernah tahu tentang apa yang terjadi ke depannya, musibah apa yang terjadi ke depannya. Maka itu, banyak-banyaklah berdoa agar terhindar dari segala musibah. Pelajaran mahal yang kita ambil dari bocah ini adalah beraninya ia membela kehormatan keluarganya. Semoga kita bisa mencontoh ini, bahwa kehormatan keluarga di atas segalanya setelah kehormatan pada agama. Dan semoga jasadnya beliau ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah melindungi perempuan-perempuan kita dari kejahatan laki-laki seperti kisah ini. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.